Hai Sobat Tani, jumpa lagi di review kali ini varietas kedua yang saya tanam dari 4 varietas yang saya tanam. Jadi di video pertama itu saudara kembar dari Impari 32 yang sudah saya review. Jadi kalau Sobat Tani belum melihat videonya, linknya ada di bawah ini, atau nanti di akhir video ini ada seperti stikernya, Sobat Tani bisa klik di sana. Jadi ini memang video berseri 1, 2, 3, 4 karena ada 4 varietas yang saya tanam. Ini varietas kedua yang saya tanam. Ini gap padinya yang ada di sebelah kiri saya ini. Padinya seperti ini. Jadi ini sangat berbeda sekali Sobat Tani dengan varietas pertama yang sudah saya review tersebut, yaitu saudara kembarnya Impari 32. Ini berbeda sekali. Jadi kalau Sobat Tani lihat penampilannya, saya geser sedikit ya ke belakang seperti ini. Nah, di sana penampilannya dia lebih berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi ini juga varietas. Jadi sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian, sudah dirilis beberapa tahun yang lalu. Jadi saya mencoba menanam di daerah saya ini sebagai perbandingan. Sobat Tani bisa lihat bulirnya seperti ini. Dia lebih panjang dan dia lebih besarnya hampir sama, tidak berbeda jauh dengan varietas sebelumnya yang sudah saya review. Jadi kita mulai aja. Jadi varietas ini bagus sekali. Banyak petani di sini yang sangat senang sekali melihat varietas ini. Padi yang ini sangat senang sekali karena dari bentuk buah, dia melihat dari ya berat lah, kalau orang di sini bilang kan daya turunnya itu kelihatan sekali seperti itu. Perlakuannya sama, tidak berbeda dengan perlakuan dari varietas yang sudah saya review yang pertama itu, tidak berbeda. Sama perlakuannya, semua sama. Jadi untuk urusan hama penyakitnya juga sama. Nah, untuk varietas yang ini saya bacakan dulu untuk deskripsinya. Jadi umur tanaman, kalau untuk umur tanaman, untuk untuk yang umur tanaman varietas yang pertama itu adalah sama dengan siarang, jadi 100 sampai 105 hari setelah tanam kita sudah bisa panen. Kalau untuk yang ini dia usianya itu 120 hari setelah semai ya, setelah semai. Kalau yang ini setelah semai, jadi usianya hampir sama. Jadi saya mengambil video ini pada umur sama 95 hari. Jadi nanti ini juga akan panennya juga akan bersamaan dengan varietas yang pertama yang sudah saya review, akan bersamaan. Jadi Sobat Tani bisa lihat buahnya sudah mulai kuning semua. Jadi ini usia 95 hari, jadi mungkin 5 hari atau ya paling lambat 10 hari lah, seminggu atau 10 hari lah, tergantung cuaca. Itu kita sudah mulai akan panen semua. Dan untuk ketinggian tanaman, nah ini yang agak berbeda. Untuk ketinggian tanaman, untuk varietas yang ini itu berbeda. Jadi dia lebih tinggi dibanding dengan varietas yang pertama yang saya review tersebut. Jadi ini ketinggian tanamannya yang sudah saya ukur dari beberapa titik plot yang saya gunakan, itu paling rendah 115, paling tinggi 125 cm. Rata-rata 120 lah, kita ambil rata-ratanya 120 cm lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tanaman ini tuh bentuk batangnya agak kecil ya, tidak sekokoh si kembarannya Impari 32 tadi ya, kokoh. Kalau Impari 32 kan kokoh, pendek, kuat sekali, keker sekali. Jadi dia lebih tahan terhadap hujan. Kalau ini dia batangnya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi kalau Sobat Tani lihat, dia lebih kecil. Lebih kecil, bentuk batangnya dia lebih kecil. Dan dia punya vigor tanaman berbeda. Kalau Impari varietas yang pertama sudah saya review itu vigor tanamannya kan ke atas. Kalau ini dia agak pecah, terbuka seperti ini. Jadi daun benderanya tidak lurus ke atas, tapi dia agak ke samping seperti ini daun benderanya. Nah, seperti ini Sobat Tani bisa lihat. Jadi dia agak miring. Ada sudut kemiringannya seperti itu. Dan kalau untuk rekomendasi tanaman musim hujan, saya ya agak ragu. Tapi kalau Sobat Tani ingin mencoba ya silahkan, nggak ada masalah. Karena toh
padi ini kemarin seperti yang saya sampaikan di review padi saya pertama, bahwa kemarin diguyur hujan sangat-sangat deras dan banjir sampai airnya tumpah-tumpah ke galengan. Nah, tapi padi ini masih berdiri dengan kokoh, masih berdiri dengan kokoh, tidak ada satupun yang roboh seperti itu, termasuk di hamparan. Nanti ada videonya ya, setelah ini ada video-videonya hamparannya saya tunjukkan ke sobat tani agar lihat bentuk dari tanamannya seperti apa. Jadi dia nggak ada roboh sampai usia 95 hari. Dan pengisian bulirnya juga bagus ini, bisa sampai ke pangkal-pangkalnya, dia terisi, sangat terisi, dan warna daun juga masih stabil masih hijau, belum kuning atau kering lah seperti tetangga sebelah yang sebelah ini di depan saya sih. Jadi nanti kalau kan berakhir kan videonya saya putar, sebelah sini sudah kering semua, ini dia masih hijau sekali. Jadi tapi saya tidak menunggu sampai daunnya kering, jadi kalau usianya udah cukup saya akan panen. Jadi melihatnya ada di bulirnya seperti itu. Situasi cuaca juga sama dengan penanaman varietas yang pertama, yaitu kocar kacir semua, digempur hujan, digempur kanan kiri, cuaca nggak bersahabat. Dan pencegahan di sini juga luar biasa, menahan bagaimana menjaga stabilitas daun ini dijaga betul-betul agar dia tetap hijau, karena dengan daun yang masih hijau otomatis ya pasti pengisian bulir akan semakin sempurna. Kalau daun bendera sudah kering, ya resiko pengisian bulir tidak akan bisa sempurna seperti itu. Lanjut lagi, untuk potensi hasil tinggi ya, untuk varietas yang ini cukup tinggi. Jadi dia di angka kisaran 9 ton, tapi saya nggak tahu berapa hasil yang saya peroleh nanti ini, karena saya akan mengambilnya nanti secara real, dimana nanti setelah panen semuanya total saya hitung dan saya bagikan dengan luas lahan. Jadi luas lahannya ini sama dengan yang pertama, yaitu 2.500 meter persegi saya menanamnya. Nah, untuk rasa nasinya Bulan, nah ini yang paling penting untuk ketahanan hama dan penyakitnya. Kalau untuk ketahanan hama, dia agak tahan dengan perang batang coklat, dan dia agak tahan juga dengan hawar daun bakteri atau Xanthomonas. Nah, seperti yang di video pertama yang sudah saya beritahukan ke sobat tani, bahwa lokasi saya menanam ini adalah endemis dari Xanthomonas, sangat endemis. Jadi seperti padi-padi yang lain, terutama Impari 32 yang ditanam Impari 33 dan Serang, itu terkena serangan itu cukup parah pada waktu usia 40-50 hari setelah tanam, itu cukup parah. Dan ini ya bersyukur bisa bertahan sampai detik ini, dia tetap stabil, terutama di daun bendera sampai di daun bawahnya ini stabil, dia punya warna tetap stabil. Jadi kita betul-betul memberikan pencegahan lah untuk Xanthomonasnya, karena arti tahan dan agak tahan itu bukan imun ya, bukan kebal, tapi dia bisa terkena. Jadi tapi dia jauh lebih tahan dibanding yang lain, istilahnya itu tidak gampang kena, jadi dia masih bisa bertahan. Tapi arti kata bertahan bukan imun sama sekali, enggak. Jadi kita tetap harus merawatnya, kita harus tetap memperhatikannya, kita harus mencegah lah, daripada kita harus mengendalikan. Karena kalau udah mengendalikan itu susah sekali, lebih enak itu mencegah, lebih enak. Cuma kalau mencegah ya kita perlu intensif, dalam arti memonitoring setiap hari atau minggunya padi ini, kita harus monitoring terus seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk rasa nasinya Bulan, bagus rasa nasinya, tetapi kita belum tahu, nanti kita akan juga adakan tes rasa, terutama untuk petani, gimana rasa nasinya. Tapi kalau untuk dari segi penampilan cakep banget. Terus dari rendemen. Nah, dari rendemennya ini tinggi. Dia kalau secara deskripsinya itu dia di angka 68-69, sekian persen rendemennya. Nah, tapi kembali juga rendemen itu kan pengaruhnya kan juga banyak faktornya, bukan ujuk-ujuk DNA-nya seperti ini rendemen seperti itu, tapi kan banyak faktor yang mempengaruhi itu, utama kan di perawatan. Perawatan adalah kunci yang paling penting untuk mencapai rendemen
Jadi suatu gabah itu menjadi benar-benar maksimal dan bagus, karena rendemen kan urusannya dengan pengkristalan yang ada di dalamnya ini. Jadi semakin kristalnya semakin bagus, berarti rendemennya dia juga bagus. Tapi kalau pengkristalannya nggak sempurna, dia akan pecah atau bahkan remuk total seperti itu. Jadi rendemennya bagus. Jadi saya akan tunggu sampai mendekati panen, nanti akan ada saya juga berikan video-video panennya, gimana panennya, seperti ya biar kita tahu, saling sharing seperti itu. Jadi penanaman juga sama, saya menggunakan metode merepat ya, dengan jarak 27x27, dan sistem pengairan saya juga menggunakan intermittent di sini. Saya menggunakan intermittent karena di sini sawah irigasi, jadi air sangat gampang sekali. Jadi saya menggunakan sistem intermittent, jadi terputus-putus, seperti itu. Dan untuk pupuk standar, menggunakan pupuk dari versi petani, tidak ada penambahan apa-apapun untuk pupuk tabur. Jadi kita wajar-wajar aja, karena ini akan saya promosikan kepada petani-petani yang lain. Ada beberapa varietas-varietas baru lah, istilahnya bukan terlalu baru juga, tapi pilihan untuk para petani agar tidak monoton dalam satu varietas itu aja. Nah sekarang kita bisa melihat hamparan di sini banyak sekali Impari 32, Impari 33 yang dulunya didominasi oleh Sierang yang sudah puluhan tahun tidak tergoyahkan sampai hancur-hancuran, ya tetap Sierang, hancur lagi, tanam Sierang lagi. Nah sekarang beralih mereka ke 32. Nah ini adalah istilahnya seperti apa ya, display lah. Ini loh ada varietas-varietas baru yang bisa diunggulkan juga untuk bergiliran varietas, karena pergiliran varietas itu sangat penting sobat tani. Jadi nggak monoton satu itu aja, karena ketahanan hama dan penyakit pun juga akan sangat mempengaruhi. Bergiliran varietas, minimal lah punya 4 varietas untuk ditanam dengan hasil yang lebih bagus, agar tetap ya stabil, hasilnya stabil seperti itu. Tapi pemilihan varietas juga sangat penting, terutama kalau daerah-daerah sobat tani adalah daerah-daerah endemis, itu perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan sekali. Jadi kalau dikatakan apa ini tahan terhadap semua hama penyakit, ya tidak lah, tergantung dari kita yang bagaimana cara kita merawatnya seperti itu. Nah, seperti saya katakan di video pertama, bahwa serangan penggerek batang ada, ya di sini ada juga terkena beberapa di tengah-tengah sana, saya lihat ada beberapa penggerek batang. Dan untuk jumlah bulir permalainya bagus, yang di tengah itu ada di 195 butir permalai, dan yang agak ke tengah beberapa titik spot yang sudah saya pakai itu 195, terendahnya 232, dan yang tertinggi yang ada di pinggir ini itu ada 265 bulir permalainya. Jadi cakep banget. Jadi kalau tempat sobat tani menanam jajar Legowo 21 sangat ideal sekali. Tapi ya tetap diperhatikan, jaraknya tetap harus diperhatikan, karena penyinaran yang paling penting. Jadi kenapa di sisi selalu padinya lebih bagus, karena penyinaran di sisi jauh lebih bagus, sirkulasi angin pun juga lebih bagus, jadi perkembangan pun juga lebih optimal, dan buah pun juga lebih bagus, dan daun bendera pun juga lebih stabil seperti itu. Kuncinya sekarang musim ini, kuncinya cuma satu aja, menjaga stabilitas daun bendera, terutama daun bendera. Syukur-syukur kalau bisa semuanya, termasuk yang di bawah ini dijaga semua stabilitas daunnya. Jadi kalau dia semakin tetap hijau, semakin bagus. Karena apa? Ya fungsinya daun kan sobat tani kan sudah tahu semua, dia adalah untuk pemasakan, untuk pengisian bulir-bulir padi ini. Dan ini sampai ke bongkolnya pun juga terisi sempurna. Yang di tengah-tengah pun juga saya lihat sempurna. Dan ya tetap ada yang kosong, 1, 2 tetap ada yang kosong, karena nggak ada yang bisa sempurna total, tuh nggak ada yang bisa sempurna, kecuali kita menanam dalam skala petak kecil-kecilan ya bisa aja. Tapi ini hamparan dalam 2500 meter persegi cukup luas lah, cukup luas. Kalau di Bali cukup luas dengan seperti itu. Oke, itu aja review untuk varietas baru. Ini ya nggak baru juga sih, tapi varietas yang saya rekomendasikan untuk sobat tani untuk menanam di daerah sobat tani. Tapi tetap perlu sobat tani perhatikan satu, yaitu menjaga endemis daerah sobat tani itu apa. Jadi jangan menanam varietas yang udah jelas-jelas
tidak tahan atau endemis apa sobat tani menanam, itu sangat beresiko. Kecuali memang sobat tani fight mau menjaga mati-matian, silakan. Kalau rasa nasinya pulen ini, katanya secara deskripsi dia pulen rasa nasinya, kita tunggu aja nanti pada waktu uji tes rasanya bagaimana, seperti itu. Oke, nggak ada lagi yang mau saya sampaikan untuk review padi yang ini. Jadi sebagai acuan pengingat kembali untuk sobat tani bahwa batang padi ini agak kecil ya, agak kecil. Jadi dia kalau sampai hujan angin saya nggak tahu, tapi kemarin sih teruji sih seperti itu. Ya apa karena komposisi pupuknya ya semoga aja. Jadi semua cara, banyak cara, petani punya banyak cara sendiri-sendiri, saya punya cara sendiri, sobat tani di sana punya ada cara sendiri untuk bertani, silakan. Tapi yang penting kita tetap hasil, dan harga gabah bagus loh. Sekarang ini bagus. Tempat saya sekarang 5.800. Video ini saya buat 5.800 harga gabahnya. Top, tumben-tumben. Biasanya susah sekali mencapai harga segitu, tapi ini cakep sekali. Oke, kita nanti ketemu lagi di review yang ketiga, keempat. Jadi masih ada 2 video lagi. Pantau terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau mau join ngobrol dengan saya silakan. Saya ada di Twitter, dan kalau berguna bagi sobat tani silakan share di grup-grup pertanian sobat tani. Kita saling berbagi, kita saling share. Nggak ada yang saling menghujat, nggak ada yang saling betul atau yang paling hebat. Semua sama, petani sama, cara kita berbeda-beda, is okay, no problem. Tujuannya adalah goal dan hasilnya. Nanti saya akan laporkan juga hasilnya semuanya, termasuk tandemennya. Oke, itu dulu. Sampai ketemu di review yang ketiga. Ciao.